Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Apa kabar guys? Iya. Hari ini orang Indonesia student madrasah boy. Iya, we will create a reportage podcast with Indo student. He living in Turkey now, and he is student in Ankara, and he joined us today. Yeah, so let's see humble Indo people. Yeah. Oke guys, jadi sebelum kita undang pembicaranya duduk di sini, kita bacakan dulu biodatanya sedikit. Jadi namanya Muhammad Rosidin, biasanya dipanggil Rosid. Kelahiran Pekanbaru tanggal 9 April 2000. Dia SD-nya di SD 184 Tampan, Pekanbaru. Terus SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Darul Rahman, Jakarta Selatan. Sekarang dia menempuh pendidikan S1 jurusan Islamic Theology di Ankara University. Jadi satu kota di tempat tinggal kita juga, makanya bisa silaturahmi main ke sini. Terus, nah ini nih banyak organisasi yang diikutinya di Ankara. Yang pertama, Rashid ini divisi agama PPI Turki. Lalu dia juga mengikuti divisi minat bakat PPI Ankara. Lalu Rashid juga Sekjen Semari Serumpun Masyarakat Riau Turki. Rashid juga co-founder dan koordinator Yapari, Yayasan Pengkaderan Anak Riau Nasional. Dia juga divisi media Igdar Internasional dan divisi media TDV Awardee. Jadi untuk nggak memperpanjang waktu, kita undang aja pembicaranya, Muhammad Rosidin. Ya, Muhammad Rosidin. Saya go. Ya, I will be back. Ya. Iya. Ya, podcast saja. Oke teman-teman, udah ada Rashid di sini. Selamat bergabung Rashid. Iya, terima kasih atas undangannya Kak Nia. Di video kita, makasih banyak udah sedia untuk datang ke rumah kami. Sebelumnya kita di sini mau sharing tentang beasiswa di Turki. Jadi pertama kakak mau tahu ceritanya awal mula Rashid tuh kenapa memilih Turki untuk menempuh pendidikannya. Oke, mungkin salam ya dari saya, kan tadi belum salam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, semoga sehat selalu. Pertama mau ngucapin terima kasih kepada channel KCBS Journey ya, udah diundang ke YouTube channelnya. Semoga bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang nonton. Untuk alasan kenapa milih Turki itu, buat awal-awal kan saya kan dari pesantren ya, dan pesantren itu biasanya teman-teman saya dulu itu tuh kalau mau kuliah setelah mondok itu mereka tuh kebanyakannya mau ke Mesir, mau ke Madinah, Maroko. Nah waktu itu saya masih kelas 2 SMA, itu saya kepikiran apakah saya mau mengikuti jejak mereka yang sama gitu kan. Gimana kalau buat cerita baru kalau kalau anak pesantren itu bisa loh ke Turki gitu. Jadi kan kalau di pesantren tuh Kak Nia, kita tuh cuma belajarnya bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu. Jadi ibaratnya kalau kita kuliah di Mesir, Yaman, ibaratnya kan kita masih di zona nyaman ya, dengan bahasa yang sama. Kalau milih Turki itu kan kita benar-benar kayak keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita bisa belajar dari nol lagi dan berjuang dari awal lagi gitu. Jadi sekarang pendidikan yang Rashid tempuh tuh apa dan beasiswanya apa? Jadi itu saya sekarang lagi di Ankara, kuliah S1 jurusan Islamic Theology, yang mana di Turki itu Islamic Theology-nya itu selama 4 tahun dengan 1 tahun pembelajaran bahasa Turki, karena di sini kita full bahasa Turki ya. Jadi kita belajar bahasa Turki dulu. Terus saya juga awardee
beasiswa TDV atau biasa ya kepanjangan itu yang disebut Türkiye Diyanet Vakfı tahun 2019 gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu TDV, TDV itu semacam lembaga keagamaan di Turki yang mengatur segala macam bentuk keagamaan kayak dari imam sholat, masjid, bantuan sosial, sama pendidikan itu dipegang oleh organisasi yang bernama Türkiye Diyanet Vakfı ini gitu. Jadi awal mula Rashid tahu beasiswa TDV ini dari mana? Kalau dari beasiswa itu tahu dari mana? Mungkin kita rajin searching di YouTube ya, di YouTube juga, terus di Google juga gitu. Itu banyak sih di situ. Ada orang nulis blog kita baca, ada orang bikin channel YouTube kita lihat, dari awal dari situ. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Bagi yang beasiswa hunter harus sering searching sih di Google, di YouTube, karena ya kalau keinginan kita besar mau kuliah di suatu negara ya kita harus rajin juga searching ini itu. Lalu bisa jelaskan nggak TDV itu apa, tujuannya apa, terus cakupan beasiswanya itu apa aja? Gitu. Ini hal yang menarik ya. Jadi di Turki itu ada dua macam jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa YTB sama TDV. Nah kalau TDV ini dia khusus untuk S1 sama Imam Khatib, atau Imam Khatib itu biasa disebut SMA kalau di Indonesia. Dan apa saja yang kita dapatkan kalau kita itu bisa mendapatkan beasiswa TDV gitu. Yang pertama, kita kuliah gratis di sini tanpa ada mikir biaya semesteran, itu nggak mikirin sama sekali. Yang kedua, kita dapat biaya asrama, itu asramanya udah enak banget. Kalau asrama TDV di Ankara itu di Altında namanya, itu kita dapat di sana gratis, makan 3 kali sehari, kemudian juga uang bulanan itu kita dapat juga. Jadi berarti kita nggak mikirin nanti bulan ini uang jajannya dari mana ya, itu kita nggak mikirin lagi. Terus juga yang paling menariknya itu kita dapat tiket pulang ke Indonesia setiap tahun. Iya. Jadi kalau misalkan YTB itu dia cuma ngasih tiket pulang ketika pergi dan selesai masa studinya. Tapi kalau TDV itu kita setiap liburan musim panas itu dikasih tiket pulang. Alhamdulillah. Jadi 2019 kemarin kemarin pulang. Kemarin sempat pulang. Enak banget ya. Itu tanggalnya mereka yang nentuin atau kita yang nentuin? Tanggalnya itu biasanya kita kalau udah habis ujian selesai, nanti mereka bakal ngasih nulisin di grup gitu kan. Yang berminat mau pulang bisa ini ya DM ke Hoja itu semacam gurunya gitu. Nanti bakal dipesanin tiket. Masya Allah, enak banget ya teman-teman. Terus sebelum apply beasiswa TDV, ada apply beasiswa lain nggak? Nyoba-nyoba gitu? Kalau kemarin tuh karena kemarin emang diniatin banget ya pengen ke Turki, jadi nggak daftar sama sekali kemanapun kan. Kalau di Indo kan ada namanya SBMPTN gitu kan, atau tes Mesir atau tes Maroko, itu bener-bener nggak diniatin ke yang lain, fokus di satu jalur ini, di TDV. Terus ada nggak tahap-tahap TDV, beasiswa, tahap seleksi beasiswa TDV gimana? Ini sambil cerita aja Kak ya. Iya. Jadi tuh waktu bulan Februari itu kan awalnya itu saya mau daftar beasiswa YTB, karena kan dulu cuma taunya YTB kan gitu. Akhirnya YTB yang terkenal. Akhirnya searching lagi. Rupanya nemulah itu namanya, ada senior saya Bang Rahman Saleh di Kota Konya. Itu dia ada buat YouTube sama senior beliau juga. Itu saya ngeliatin YouTube-nya. Ada loh ternyata beasiswa Turki itu namanya TDV bukan YTB, dan dia khusus di keagamaan. Nah pas banget nih sama saya yang minat di bidang agama gitu. Akhirnya cari-cari, searching, terus waktu 2019 itu website TDV sama YTB itu masih sama di ttbs.tdv.gov.tr. Itu nanti mungkin bisa ditulis di bawah sini ya. Dulu masih sama websitenya, tapi setelah saya menjadi awardee dan di tahun 2020 itu TDV membuat website baru yang kurang lebih kayak gini, dbis.org.tr. Nah itu nama websitenya yang TDV.
Jadi waktu itu saya mendaftar. Jadi kalau kita mendaftar itu apa aja sih yang dibutuhin gitu. Yang pertama kita harus punya ijazah. Ijazah itu wajib. Yang kedua transkrip nilai. Itu yang kalau kita mau daftar S1 kita cantumin yang transkrip nilai yang SMA. Kalau kita mau daftar yang SMA kita cantumin yang SMP. Setelah itu kita udah nyantumin semuanya. Ada kayak diminta KTP, diminta surat rekomendasi dari kepala sekolah, terus juga disuruh minta nulis LOI, letter of intent gitu ya. Terus setelah itu kita apply. Ini emang lumayan panjang ya, karena setelah kita submit berkas kita ke website itu, kurang lebih 3 bulan kemudian baru dapat email masuk. Nah, kalau teman-teman dinyatakan lolos tahap pemberkasan, teman-teman bakal dipanggil buat interview. Yang waktu itu interviewnya ada di Jakarta Barat kalau nggak salah. Itu Terus di kedutaan Turki atau di mana? bukan, kemarin tuh di kantor ACT, kantor pusat ACT, Aksi Cepat Tanggap. Terus di situ interview. Ini yang menarik sih pas interview itu. Jadi waktu interview itu kita kan yang daftar berkas itu Kak ya, kurang lebih sekitar 3.500 orang. Se-Indonesia. Tapi yang dipanggil interview itu cuma 30 orang. Jadi kan ibaratnya terpangkas sekitar 10%-nya mungkin ya. Iya. Terpangkas banyak banget. Jadi dipanggil cuma 30 orang. Nah, di situ 30 orang itu kita dibagi 2 sesi. Ada sesi siang, pagi sama sore. Saya yang sore waktu itu. Waktu itu saya ada sama 15 orang. Terus di ruangan yang berbeda di situ. Jadi sebelum kita interview itu, kita bakal dikasih semacam soal-soal gitu. Soal apa namanya? Psikotes kalau nggak salah. Jadi itu kayak semacam gambar, soal gambar-gambar gitu kan kita jawab. Setelah itu baru kita dipanggil ke ruangan yang berbeda. Itu kalau nggak salah ada 7 apa 5 ya? 5 orang kalau nggak salah. Itu tuh orang Turki langsung. 5 orang Turki dan 1 orang Indonesia. Di sini tuh ada 2 orang yang tukang bertanya, ada 2 orang lagi yang saya nggak tahu tugasnya ngapain, dan ada 1 orang lagi, dia itu semacam orang yang memandang bagaimana gerak-gerik kita. Dari kita buka pintu, dari cara kita duduk, cara kita menatap, itu dipandang. Sama ada 1 lagi tuh semacam penerjemah orang Indonesia. Tapi waktu itu saya nggak pakai penerjemahnya karena saya tahu kan pasti nilainya beda dong, orang yang interview pakai bahasa asing langsung atau sama pakai penerjemah. Akhirnya waktu itu karena wawancaranya bidang agama, jadi saya makainya bahasa Arab gitu. Karena begitu. Terus berkas-berkas tadi ditranslate atau bahasa Indonesia aja? Berkasnya itu yang perlu ditranslate ya cuma ijazah sama transkrip nilai. Kalau yang sisanya kayak sertifikat itu tuh nggak perlu ditranslate. Gitu. Terus bisa ceritain sedikit nggak pas wawancara tuh apa aja sih yang ditanya gitu? Menarik sih ini. Jadi pas wawancara itu mereka itu random kan nanyanya. Waktu itu saya dapet kayak kan pertama kali duduk tuh ya di situ, mereka nanya kamu hafal berapa juz Al-Quran gitu katanya. Saya jawab sekian gitu kan, nggak banyak banget tapi ada gitu kan. Terus nilainya berapa, langsung diminta rapor kita di situ. Baru setelah itu disuruh baca surat ini, ayat ini, udah dibaca. Terus nggak tahu mereka tuh kayak random gitu, apa yang mereka inget mereka tanyain. Waktu itu saya dapatnya kayak sebutkan tafsirkan ayat dari Ba'udoh kan, itu di Al-Baqarah kan namanya Ba'udoh, artinya lalat kan. Apa arti Ba'udoh gitu katanya. Terus kenapa Allah itu menyebutkan di dalam Al-Quran tuh dengan kata Ba'udoh gitu. Akhirnya saya jelasin. Itu random banget, random. Ada yang ditanyain sejarah, ada yang ditanyain fikih, ada yang ditanyain tafsir, ada juga mereka itu yang ditanyain kayak sebutkan nama-nama gunung di Indonesia. Kan apa urusannya gitu ya? Apa hubungannya sama keagamaan gitu. Jadi sarannya buat teman-teman yang mau daftar itu harus bener-bener persiapan yang banyak, baca buku yang banyak biar kita tuh nggak kaget ketika ditanyain gitu. Iya benar banget. Jadi dari yang 30 orang tadi diambil berapa? Ini nih. Jadi setelah 30 orang itu diinterview, kira-kira di bulan Juli itu datang lagi email. Tebrik gitu, selamat ya kamu udah diterima gitu. Setelah dikumpulkan, jadi award di tahun saya itu ada 9 orang.
Jadi dari 3.500 dipangkas jadi 30, dari 30 dipangkas jadi 9. 9 nih, Rashid salah satunya, Masya Allah. Jadi dari 9 itu berapa laki-laki, berapa perempuan? Waktu itu saya ada 4 laki-laki dan 5 perempuan. Tapi ada satu perempuan dia nggak ngambil beasiswa ini karena ada kesibukan yang lain gitu. Jadi totalnya cuma 8 ya. Oh iya, kok bisa gitu tempatnya di Ankara University itu dipilih? Nah, jadi itu pas kita daftar pemberkasan itu mereka ngasih pilihan kita. Ada 5 kampus kalau nggak salah, 8-6 ya. Jadi ada Ankara Univ, ada Ankara Social Bilimler Universitesi di Ankara juga, ada juga Istanbul Universitesi di Istanbul, ada Marmara Universitesi di Istanbul juga, ada Bursa, Uluda, ada Najmuddin Erbakan. Kalau kemarin tuh saya milihnya ini Ankara, karena ya, kita bisa milih kalau nggak salah 3 kampus, tapi pilihan kita yang paling kita minati itu kita taruh paling atas. Jadi kemarin tuh milihnya sebenarnya Marmara sih, Marmara di Istanbul kan di sana ada keluarga juga, keluarga angkat. Jadi pengennya di Marmara, rupanya dapatnya Ankara ya sudah gitu. Disyukuri. Jadi Ankara itu pilihan kedua? Kedua kalau nggak salah. Disyukuri saja. Jadi gimana suasana di Ankara University sekarang? Kalau di Ankara itu kan tahun lalu kita udah ini ya. Jadi kalau di Turki itu tahun pertama kita wajib belajar bahasa Turki ya. Karena kuliahnya itu 80% bahasa Turki, 20% bahasa Arab. Cuma sedikit bahasa Arab. Jadi kemarin itu tomernya itu di Kızılay, bukan di kampusnya. Jadi kita ya di gedung biasa sih gitu kan, belajar bahasa Turki, pakai bahasa Turki gitu kan. Terus kalau suasananya itu sekarang kan birinci sınıf kelas 1 itu karena online, jadi kayak kurang merasa diri tuh ini kayak bukan mahasiswa deh. Karena kita nggak merasa kayak ini dosen, ini mahasiswa, itu kayak kurang dapat gitu rasanya. Mungkin ya tahun depan lah kalau pandemi udah selesai kan kita bisa menikmati. Jadi satu kelas itu ada berapa orang dan dari negara mana aja? Itu tuh kita dicampur, ada yabancı itu orang asing, ada orang Turkinya sendiri, itu semuanya digabung di dalam satu kelas. Kira-kira ada 80 sih setiap kelas itu. Oke, ini yang terakhir, tips and trick untuk teman-teman yang mau daftar TDV dari Rashid. Tips and triknya yang pertama ya, kita harus minta doa orang tua dulu. Karena kenapa saya naruh doa orang tua ini di urutan pertama, karena bagaimanapun ya tetap ridho orang tua itu nomor 1 gitu. Jangan sampai kita pergi ke suatu negara tapi kita itu orang tua kita nggak tahu itu tuh negara apa, di mana, dan di sana ngapain, tuh jangan sampai. Jadi pertama tuh kita minta restu ke orang tua. Kalau orang tua kita udah ngeridoin kita, itu insya Allah akan lancar semuanya. Dan yang kedua itu teman-teman nih yang sekarang lagi seleksi berkas, itu tuh biasanya dibukanya bulan Februari ya. Itu tuh teman-teman harus detail sedetail-detailnya. Jangan sampai teman-teman tuh melupakan hal-hal yang sepele, semacam cara-cara mengetik itu kan huruf kapitalnya, titiknya, komanya itu tuh harus dilihat bener-bener. Karena itu tuh kalau udah salah, pasti orang yang ngoreksi itu ngerasa ini orang kayak nggak serius nih daftarnya gitu. Itu harus penting. Yang ketiga, tidak ada persiapan di ruang interview. Jadi ketika kita ada di ruang interview itu baiknya kita nggak baca buku, kita nggak ngulang hafalan, kita itu cukup banyakin doa sama enjoy the moment gitu. Kita ngobrol sama teman. Karena apa gitu? Karena kalau teman-teman di ruang interview itu baru baca buku, itu tuh bukannya teman-teman enjoy, malah bikin panik, makin stres. Nanti takutnya pas sudah masuk ruang interview malah buyar gitu, semua apa yang dihafal itu buyar gitu. Makanya persiapannya itu harus dari jauh-jauh hari. Dan yang keempat itu ini hal yang sepele juga sih, tapi ini penting. Teman-teman nih mau interview dimanapun, beasiswa apapun, itu tuh harus pastiin ketika teman-teman buka pintu masuk ke ruang interview, itu teman-teman harus jangan langsung kayak selonong gue gitu langsung duduk, itu jangan gitu. Tanya dulu sama mereka, saya boleh duduk nggak gitu. Karena itu sebagai, walaupun itu ibaratnya nggak penting ya, tapi itu penting gitu. Kalau ada orang yang menilai psikologi kita gitu, kita sebelum duduk tuh nanya dulu, kita boleh duduk nggak gitu.
Kalau mereka bilang ya silakan duduk, oh itu berarti kita baru boleh duduk gitu. Yang terakhir yang kelima mungkin apa ya? Mungkin cuma ini aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih kepo nih sama beasiswa TDV, itu bisa langsung aja cek di IG-nya tdvawardi.id. Nanti ada linknya mungkin di bawah sini. Itu teman-teman di situ kami menyampaikan informasi dari para awardinya gitu. Karena sekarang itu banyak semacam grup-grup WhatsApp, mereka itu menyebarkan informasi tapi kayak kurang akurat gitu, kayak mereka seperti oh TDV itu berbayar loh, TDV itu jangan sampai gitu kan. Makanya kalau mau informasi yang terpercaya, kita ada Instagramnya, bisa langsung di follow aja, tdvawardi.id. Iya, dan Instagram Rashid juga bisa di follow juga. Iya, nanti Kak Nia aja mencantumkan ya. Ya, jadi itulah teman-teman sharing kita sama Rashid Awardi TDV. Semoga kuliahnya lancar sampai akhir, gak ada kendala apa-apa, nilainya bagus juga. Amin. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan lanjut tentang beasiswa ini mungkin bisa di DM di Instagram khusus untuk beasiswa TDV-nya tadi. Nanti aku cantumin di bawah. Mungkin itu aja teman-teman. Semangat buat teman-teman yang mau kuliah dimanapun. Pokoknya fokus aja sama tujuannya dan rajin searching-searchingin itu, cari tahu sendiri informasi-informasi terkait beasiswa yang kalian inginkan gitu. Betul. Mungkin itu aja. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.